Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again teman-teman di Techbo Repair HP. Semoga kita semua selalu sehat dan berbahagia ya. Hehe. Baiklah teman-teman, ini adalah video part 2 dari kasus Asus Zenfone 3 Max X008DA ya. Jadi kalau Asus itu agak susah nyebutnya ya. Dan akhirnya setelah dikonfirmasi ulang ke usernya, akhirnya user setuju untuk digantinya LCD full set ya teman-teman. Untuk membuka LCD lem-leman pabrik, ini saya persingkat videonya ya teman-teman. Jadi hati-hati saja karena lengketnya luar biasa ya, dan jangan sampai merusak frame dari HP kita sendiri atau HP yang kita kerjakan ya. Dan ini mau tidak mau karena cukup susah di distributor offline-nya, akhirnya saya beli secara online ya teman-teman. Jadi ini sudah datang dan kita sekalian unboxing, tes, lalu pasang dengan lem T7000 ya. Barangkali nanti saya akan sertakan link pembeliannya ya. Di sini pun karena baterainya kembung, maka ikut kita ganti ya. Oke, ini kita buka dulu. Dan kita akan coba tes LCD yang sudah kita beli ya teman-teman. Mudah-mudahan lancar jaya ya. Sekedar saran buat penggantian tipikal Asus seri ini. Jadi sekali lagi, pada saat teman-teman membuka LCD lamanya, jangan sampai merusak frame ya, karena framenya cukup sensitif ya. Jika terjadi kena tekanan, bisa pocel, bisa rusak ya. Oke, seperti biasa untuk pengetesan kita tidak langsung lem ya teman-teman, karena untuk melihat apakah normal atau tidak ya. Oke, posisi soket touchscreen-nya berada di bawah. Dan supaya tidak lari ya, kita baut dulu ya port bagian bawahnya ya teman-teman. Oke, kita coba sekarang saya masukkan fleksibel LCD ke dalam soketnya. Kita ceklekan dan giliran si fleksibel touchscreen-nya ya. Dan kita coba tes saja baterai barunya. Oke, saya coba ceklekin dulu. Oke, ternyata terlepas kembali. Saya ulang ceklekan lagi
Here we go. Tidak lupa kita tes dulu untuk melihat baterainya ada berapa persen. Sudah ada getarnya teman-teman. Oke, sudah keluar logo baterai ya. Dan kita masih menunggu. Oke. Dan sudah ada logo baterai keluar hijau ya. Saya tekan power untuk menyalakan. Oke. Sampai sini dari tampilan awal nyala, LCD-nya aman ya. Oke, untuk masuk menunya saya persingkat teman-teman biar tidak gabut nunggunya. Dan kita akan coba tes saja masuk ke dial phone. Setidaknya kalau saya untuk LCD saya tes di 2 tempat ya. Bintang 1, 2, 3 pagar, atau yang saya maksudkan angka 1 sampai pagar. Itu kita tes, harus keluar angkanya semua. Kemudian tidak lupa perpesanan ya. Nah, di 2 tempat ini setelahnya biasanya tes geser kiri kanan atas bawah. Kemudian beberapa kasus kita nyalakan ulang HP-nya untuk melihat gradasi warnanya ya teman-teman. Apakah dari fisik nyala LCD-nya itu normal atau redup gitu ya. Sepertinya ini aman, tinggal kita lanjut lem saja ya. Oke. Dan ini posisinya saya percepat ya teman-teman. Nah, ketika lem-lemannya ini sudah kita olesi keliling dari framenya, ya tinggal kita pasang ya. Jangan lupa untuk memindahkan variasi penutup speaker atas ya dari LCD lamanya ya. Dan jangan sampai salah juga pemasangannya ya. Karena kalau salah pemasangan nanti pada saat mempresisikan LCD ya bisa nyangkut ya, atau tidak rapat gitu ya teman-teman. Dan ini kita sudah lem, namun kalau saya harus gercep. Oke, kembali kita baut port bawahnya. Kita pasang soket touchscreen-nya, kemudian ceklekan dan fleksibel LCD-nya, lalu baterai ya. Dan tahap akhir yaitu kita karetin ya teman-teman ya. Tentunya dengan karet yang cukup lentur, namun jangan terlalu tekan ya, karena biasanya jika dipaksa tekan dia akan bergaris ya. Oke, ini sambil saya nyalakan. Dan terakhir kita karetin bagian atasnya ya teman-teman. Maka sampai sini setelah semuanya hampir selesai, jangan lupa dites all fitur, pastikan semuanya berfungsi dengan baik ya teman-teman. Oke, segini aja untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Saya ucapkan terima kasih atas semua atensi yang masuk. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.